Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para calon peserta didik SMA, khususnya adalah SMA Negeri 1 Gedungbeja. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, saya akan memberikan gambaran atau memberikan tutorial bagaimana cara melaksanakan pendaftaran online. Karena pada tahun ini dan tahun sebelumnya sebenarnya untuk SMA negeri di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem online. Nah, pada tahun ini, pada tahun ajaran 2020-2021, kembali pemerintah Jawa Tengah melakukan pendaftaran peserta didik baru dengan cara online. Dan khususnya untuk SMA Negeri 1 Gedungbeja itu sendiri, kami pada kali ini atau pada tahun ajaran ini menerima 288 peserta didik baru. Baik, sebelum masuk kepada langkah-langkah pendaftaran online, sebenarnya pendaftaran online itu dapat dilakukan di mana saja dengan menggunakan handphone, komputer, ataupun laptop selama dia terhubung pada jaringan internet. Baik, pada pendaftaran PPDB online SMA Provinsi Jawa Tengah itu terdapat 4 jalur, gitu ya. Terdapat 4 jalur dan kuota. Berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2009 tentang pelaksanaan PPDB tahun 2020, untuk PPDB SMA itu ada 4 jalur dan kuota. Yang pertama adalah jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi 0 sampai 30%. Pertanyaannya, apa keempat jalur itu? Bagus. Baik. Yang pertama, jalur zonasi. Jalur zonasi ini merupakan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Kemudian, yang kedua, usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran dan nilai prestasi. Ini bisa mendaftar melalui jalur zonasi. Kemudian ada jalur yang kedua, itu jalur afirmasi. Di sini merupakan diperuntukkan untuk putra atau putri tenaga kesehatan dan pendukungnya. Kemudian yang kedua, calon peserta didik dari panti asuhan. Yang ketiga, jarak kantor desa atau kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke sekolahan, kemudian usia yang paling tinggi peserta didik, dan nilai prestasi. Jalur yang ketiga, perpindahan orang tua. Ini adalah anak guru, tempat bertugas orang tua yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, jarak kantor desa atau kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik di sekolah. Yang ketiga, usia paling tinggi calon peserta didik, kemudian nilai prestasi.
Dan jalur yang terakhir, ini adalah jalur prestasi, diperuntukkan untuk nilai rapot baik itu SMP ataupun MTS dan sederajat, ditambah nilai kejuaraan, ya, kejuaraan dan atau poin zonasi. Jadi bisa kejuaraan non akademik ataupun akademik, bisa yang berjenjang ataupun tak berjenjang. Kemudian yang kedua, usia paling tinggi dari calon peserta didik. Ini bisa diakomodir dari jalur prestasi. Oke, keempat jalur tadi, ini ada beberapa dokumen, ya, dokumen yang perlu diverifikasi saat daftar ulang atau perlu disiapkan juga bagi calon peserta didik. Yang pertama, untuk jalur zonasi, silahkan dipersiapkan surat keterangan nilai rapot baik itu SMP ataupun MTS sederajat. Yang kedua, surat keterangan lulus dari SMP ataupun MTS dan sederajat, ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, buku rapot, akte kelahiran, kartu keluarga atau surat keterangan domisili, bukti prestasi jika memiliki, kemudian surat pernyataan tentang kebenaran dokumen. Jalur yang kedua, afirmasi, sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan bukti kepemilikan kartu miskin, ya, atau KIP atau kartu PKH lain yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi khusus bagi tenaga kesehatan yang bekerja di luar Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Jateng. Yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua. Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan surat perpindahan tugas orang tua yang diterbitkan oleh lembaga atau kantor atau perusahaan tempat orang tua bertugas. Dan jalur yang keempat atau terakhir, ini adalah jalur prestasi. Sama seperti persyaratan pada jalur zonasi, ditambah dengan bukti persyaratan akademik ataupun non-akademik. Baik, tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Sekarang kita akan mencoba bagaimana cara melakukan pendaftaran online untuk PPDB SMA Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2020-2021. Yang harus kalian lakukan adalah kalian masuk pada mesin pencarian seperti Google. Kemudian pada penelusuran, silahkan kalian tulis Jateng, titik, kemudian spasi, ya. Kalaupun tidak, silahkan Jateng, titik, siap, titik, ppdb.com. Nah, itu yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ketik pada tanggal 17 sampai tanggal 25 Juni 2020. Karena itu adalah waktu resmi untuk melakukan pendaftaran online. Tapi pada video kali ini saya akan menggunakan situs demo atau situs latihan dalam proses pendaftaran calon peserta didik baru SMA Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya mengetikkan Jateng demo siap ppdb.com, kemudian klik telusur ataupun enter. Oke, tunggu beberapa saat. Baik, setelah muncul hasil pencarian seperti ini, silakan kalian klik bagian paling atas, siap PPDB online Prof Jawa Tengah. Oke, baik. Nanti setelah kalian klik akan tampil
tampilan di layar kalian, baik di monitor ataupun di HP kalian, seperti pada video di depan kalian ini, ya. Kemudian nanti di sana ada muncul pemberitahuan, dapatkan template dokumen fakta integritas. Nah, jadi silahkan bagi yang sudah punya, kalian close, langsung close. Tapi bagi yang belum, silahkan diklik di sini dulu, kemudian nanti dilakukan proses pendownloadan. Oke, saya anggap kalian sudah memiliki ya, jadi saya langsung close saja. Kemudian nanti akan tampil seperti ini dan muncul tulisan selamat datang di demo PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prof Jawa Tengah. Nah, nanti di sini ada PPDB online jenjang sekolah menengah atas atau SMA, kemudian PPDB online jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. Silahkan, karena kalian mendaftar di SMA, khususnya adalah SMA 1 Kedung Reja, silahkan kalian klik sekolah menengah atas atau SMA. Oke, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru Prof Jawa Tengah, khususnya untuk SMA. Zonasi, prestasi, perpindahan orang tua, kemudian afirmasi. Baik, kita klik di zonasi. Karena saya anggap ini adalah tutorial untuk jalur zonasi, kayak gitu ya. Kemudian setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Melakukan ajuan akun, kemudian melakukan aktivasi akun. Oke. Baik. Tadi setelah kalian klik ajuan akun PPDB SMA Provinsi Jawa Tengah, nanti akan ada tampilan di monitor kalian seperti yang terlihat pada video ini, ajuan akun PPDB. Nah, kemudian pada ajuan akun PPDB di sini nanti ada beberapa tahap atau beberapa langkah yang harus kalian ikuti, mulai dari kalian melakukan pengisian NISN dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalian lengkapi informasi peserta jika masih ada yang kurang, kemudian cek ulang apakah informasi tersebut sudah sesuai. Kemudian tahapan yang terakhir itu adalah selesai. Nah, selesai di sini nanti kalian bisa mencetak bukti ajuan akun kalian. Oke, saya contohkan ya untuk pengisian ajuan akun pada langkah pertama. Di sini kita masukkan NISN kalian atau nomor induk siswa nasional gitu ya, nomor induk siswa nasional kalian. Nah, oke. Misal 0 4 1 65 88 02. Nah, kemudian karena tadi kalian milih atau memilih pada jalur zonasi, otomatis di sini sekolah asal kalian itu adalah dalam provinsi, gitu. Kemudian jenis lulusan silakan diklik. Kemudian kalian pilih di situ reguler, kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tahun lulus silakan kalian sesuaikan dengan surat keterangan yang diberikan oleh pihak sekolah asal kalian, kayak gitu. Dan saya yakin rata-rata adalah kalian lulusan tahun 2020, sehingga silakan kalian pilih tahun 2020 dengan cara diklik. Oke, kemudian yang selanjutnya di situ ada formulir data NISN yang harus kalian lengkapi, seperti nama lengkap kalian, kayak gitu ya. Nama lengkap kalian silahkan kalian lengkapi, kalian tulis dengan
caps lock ya, atau huruf kapital. Jangan sampai salah ya. Saya contohkan. Nama lengkap Mutiara Dinasti. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, tempat lahir Cilacap, kemudian tanggal lahirnya kita pilih. Oke, dengan mengklik tahunnya dulu, kemudian bulannya sesuaikan dengan bulan lahir kalian, dan kemudian tinggal kalian pilih tanggalnya, tanggal berapa. Contoh di sini untuk Mutiara Dinasti 30 Januari 2004. Kemudian domisili ini adalah sesuai dengan kakak dalam provinsi Jateng, karena tadi kalian melalui jalur donasi. Oke, yang selanjutnya yang harus kalian lengkapi itu adalah NIK ya, atau apa? Nomor induk kependudukan. Nah, dapat kalian lihat di mana? Dapat kalian lihat di KK. Silahkan kakaknya dilihat, kartu keluarganya. Kemudian kalian masukkan NIK kalian, kayak gitu. Nomor induk kependudukan kalian. Contoh di sini. Tiga 01 01 7, kemudian 00 10 4 03 kali, kemudian 1. Nah, setelah itu silakan kalian masukkan kode keamanan. Kode keamanan di sini masing-masing peserta yang menghadap monitor kayak gitu, yang sedang melakukan pengisian itu akan berbeda-beda. Silakan kalian masukkan sesuai dengan kode keamanan yang ada di monitor kalian. Semisal ini 9 7 1 0. Oke. Setelah itu, kemudian kalian tinggal klik tombol hijau di sini, lanjutkan, gitu ya, sampai nanti mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, mulai dari info peserta, cek ulang, kemudian sampai selesai. Nah, setelah selesai di sana, nanti kalian silahkan cetak atau print bukti ajuan akun kalian. Oke? Tadi untuk ajuan akun sudah selesai, ya. Kalian juga sudah memiliki bukti ajuan akunnya berupa printout, yaitu hasil printnya. Kemudian yang selanjutnya yang dapat kalian lakukan, kalian mencoba untuk mengecek verifikasi akun kalian, ya, dengan cara kalian memasukkan nomor peserta yang terdapat pada bukti ajuan akun tadi. Misal di sini saya masukkan nomor pesertanya adalah 0041658802. Kemudian tokennya di situ juga di bukti ajuan akun itu terdapat token yang terdiri dari 6 angka. Silakan kalian masukkan. Kemudian kode keamanan, dan kalian lakukan cek akun. Oke, dicek akun di sini. Oke, informasi verifikasi pengajuan akun Anda sudah diverifikasi. Ini identitas kalian. Kemudian ada satu. Nah, ini yang harus nanti kita lakukan langkah selanjutnya sebelum kita melakukan pendaftaran, yaitu kita melakukan aktivasi akun. Oke, kalau sudah seperti ini,
tinggal kalian klik tombol hijau OK. Ya, langkah selanjutnya setelah tadi kalian melakukan ajuan akun, kemudian verifikasi akun, kemudian langkah selanjutnya adalah kalian melakukan tadi kalian sudah melakukan ajuan akun, kemudian kalian juga sudah mengecek verifikasi akun. Yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melakukan aktivasi akun yang sudah kalian buat tadi dengan cara klik tombol aktivasi akun. Oke, tunggu beberapa saat. Pendaftaran zonasi. Berikut informasi mengenai pendaftaran PPDB SMA zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2021. Oke. Kemudian yang dapat kalian lakukan adalah pertama, aktivasi akun. Pada login terdapat tombol cek aktivasi akun. Digunakan untuk melakukan aktivasi akun setelah siswa mendapatkan token aktivasi baik melalui registrasi maupun ajuan akun. Kemudian yang kedua, kalian lakukan login, digunakan untuk masuk ke dalam dashboard pendaftaran siswa. Paham ya sampai sini? Oke, lanjutkan. Di sini ada tombol hijau, kemudian login. Kita klik di situ. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kalian silahkan pilih aktivasi akun. Oke, mari kita masukkan nomor peserta kalian masing-masing. Nah, nomor peserta itu bisa didapat juga dari print out bukti ajuan akun yang sudah kalian lakukan. Silakan dimasukkan 00 4 1 6 5 88 02. Silakan dimasukkan nomor peserta kalian masing-masing, kemudian tokennya 6 digit. Oke, di sini email bisa dimasukkan, boleh juga dikosongkan. Kode keamanan, kemudian kalian klik cari akun. Oke, aktivasi akun. Pemberitahuan, buat password baru menggunakan kombinasi angka dan huruf. Nah, ini informasi kalian. Kemudian silakan kalian buat password ya. Saran saya kombinasi angka dan huruf, kemudian password itu mudah diingat. Setelah mudah diingat, jangan lupa untuk membackup ditulis. Paham ya? Oke, mari kita membuat password. Ingat, passwordnya mudah diingat, kemudian kombinasi antara huruf dan angka atau angka dan huruf. Kemudian kita lakukan konfirmasi password. Tulis kembali password yang sudah kalian buat pada kolom sebelumnya. Paham ya? Oke. Setelah itu, kemudian kalian klik tombol aktivasi akun. Akan muncul informasi seperti ini. Aktivasi akun berhasil. Silahkan kalian klik tombol di bawah untuk melakukan login.
Oke. Siap. Nah, di sini ada dashboard pendaftaran online. Halo. Nanti akan ada sapaan dengan muncul nama kalian di situ. Kemudian ada informasi siswa. Silahkan sambil kalian cek kembali informasi kalian. Kemudian di sini ada kelengkapan berkas yang harus kalian unggah. Klik unggah berkas. Kemudian di situ ada formulir berkas yang harus kalian unggah. Surat pernyataan integritas data yang kalian isikan. Terus kemudian yang kedua, surat keterangan nilai rapor. Dan yang ketiga, surat keterangan domisili. Yang mana semua datanya maksimal 1 MB. Oke, kita lakukan unggah yang pertama, surat pernyataan integritas data. Klik pada kotaknya ya, pada kolomnya. Kemudian kita tunggu. Oke, silahkan kalian cari di mana file unggahan data tadi yang diminta. Kalian cari, kemudian kalian klik ya, kalian pilih, kemudian open. Oke. Menunggu beberapa saat lagi proses unggah. Kemudian selanjutnya surat keterangan nilai rapor. Kita klik kembali. Dengan langkah dan cara yang sama seperti untuk mengupload surat fakta integritas. Pilih, kemudian open. Surat keterangan domisili sama seperti langkah di awal. Oke, berkas Anda berhasil disimpan. Kemudian silakan klik kembali ke beranda. Oke, kelengkapan berkas sudah berhasil diupload. Ada 3 berkas. Kemudian langkah selanjutnya kalian pilih sekolah. Klik pilih sekolah. Kemudian di situ ada informasi siswa dan ada keterangan apakah Anda bersedia dilimpahkan ke sekolah lain di dalam zona saat sudah tidak diterima. Konfirmasi limpahan. Diklik di situ, kemudian kalian pilih, ya, saya bersedia atau tidak. Terima kasih. Kalau kalian sudah yakin kalian akan menjadi bagian dari keluarga SMA 1 Gunungja, silahkan kalian pilih tidak, terima kasih. Oke, selanjutnya kemudian kalian klik lanjutkan. Tahap selanjutnya adalah memilih sekolah. Klik pilih atau tambah sekolah. Oke, nanti akan muncul di sini pilihan.
karena Anda tadi memilih dan alamat tempat tinggal merupakan bagian dari zonasi SMA 1 Indonesia, maka di sini hanya ada pilihan satu, yaitu SMA Negeri 1 Indonesia. Silahkan diklik, kemudian pilih peminatan. Oke, silahkan kalian pilih IPA IPS. Kalian misal memilih IPS, silahkan klik IPS, kemudian klik lanjutkan. Oke, ini adalah tahapan cek ulang. Oke, tahapan cek ulang, silakan dicek kembali informasi siswa. Kemudian di sini ada keterangan bahwa kalian mengisi dokumen pada pendaftaran PPDB online SMA pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu dengan sesungguhnya, dengan apa adanya. Dan ketika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, saya bersedia dibatalkan sebagai peserta seleksi PPDB. Nah, di situ silahkan kalian klik atau beri tanda centang setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian klik lanjutkan. Oke, nah, ini adalah tahapan terakhir, selesai ya. Kemudian sudah muncul, terima kasih, proses pendaftaran Anda sudah selesai. Silakan melakukan cetak sebagai tanda bukti pendaftaran Anda. Ini wajib ya. Silakan kalian wajib untuk mencetak bukti pendaftarannya. Klik cetak bukti pendaftaran. Tunggu, sistem sedang memproses. Setelah nanti muncul tanda bukti pendaftaran, silahkan kalian print ya, kalian cetak dan simpan bukti pendaftaran itu dan dibawa ketika nanti daftar ulang. Sampai sini paham ya? Oke, saya rasa kalian paham. Oke, setelah tampil tanda bukti pendaftarannya, kemudian tinggal kalian klik tombol cetak atau tombol print ya, yang ada pada tampilan monitor kalian. Dan dicetak ini nanti sebagai bukti valid, bukti fisik bahwa kalian sudah melakukan pendaftaran PPDB online SMA di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, sekolah tujuan kalian adalah SMA Negeri 1 Kedungreja. Oke, setelah itu di close saja, tidak apa-apa. Kemudian kalau sudah dicetak dan sudah berhasil, kalian klik tutup ya, klik tutup. Kemudian jangan lupa, jangan langsung close, kalian harus klik tombol keluar terlebih dahulu. Oke, klik tombol keluar. Terima kasih. Proses pendaftaran online PPDB SMA telah kalian laksanakan, telah kalian lakukan. Salam sukses. Selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SMA Negeri 1 Kedungreja. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.